Oke, oke, halo Bre, ketemu lagi dengan Ane ya. Mungkin ada yang agak beda ya sama suara Ane. Ya, Ane sekarang coba format baru nih Bre, pakai suara sendiri. Meskipun masih agak canggung ya, jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi sih. Karena biasanya Ane pakai suara dari text to speech ya yang seperti ini. Halo Breku. Ya, jadi karena Anehnya agak males ngetik ya, jadi Ane mau coba pakai suara sendiri. Terus biar bisa riak-riak sedikit gitu lah Bre. Ya, sebelumnya Ane juga minta maaf karena memang lagi sibuk ya untuk urusan kerjaan, sama kemarin sempat sakit juga. Jadi Ane agak lambat juga untuk upload baik di YouTube maupun di TikTok. Tapi percayalah Bre, Ane udah nyiapin banyak banget konten-konten yang buat kedepannya ya. Kayak yang sekarang nih, untuk hari kali ini ya, bukan hari ini sih. Kali ini Ane bakal review atau showcase unit ultra terakhir terbaru, yaitu Ultra Goku Black ya. Meskipun agak telat tapi ya udahlah ya, daripada enggak gitu. Oke, sebelum kita cek satu persatu skill pasif dan artsnya, kita cek dulu link art dari Goku Black Ultra. You do well to savor this unique power Oke ya, while you can. keren banget ya. Jadi agak beda sama ultra lain. Selain itu sebenarnya Goku Black ini salah satu villain favorit Ane ya. Tapi tepatnya villain favorit Ane sih. Kalau untuk musuh favorit ya tetap Broly, super lah ya, dari masalahnya yang keren. Terus juga brutalnya itu dapet. Oke, tapi kita langsung balik lagi ke Ultra Goku Black ya. Sekarang kita cek detailnya. Oke, fitur bla bla bla. Nanti dia bakal ngasih banyak kartu strike ya. Kita cek dulu. Untuk efek strike-nya di sini bisa kita lihat ya, dia bakal ngasih 100% kesempatan heavy bleed. Heavy bleed ini apa? Heavy bleed ini sama kayak potion ya Bre ya. Jadi ketika musuh kena heavy bleed, nyawa dia bakal berkurang terus, dan berkurangnya lebih banyak daripada bleed biasa. Jadi kalau bleed biasa itu kayak Trunks, itu dia ngasih bleed biasa ya. Terus dia punya blast armor. Ingat, blast armor itu dia tembus blast card atau kartu kuning. Jadi ketika musuh ya aku pakai blast, kita pakai strike atau yang punya blast armor, kita akan tetap tembus ya meskipun damage-nya masih masuk. Jadi di sini kita harus benar-benar perhatiin juga, kalau nyawa dikit ya jangan diterapkan saja mentang-mentang blast armor ya Bro ya. Terus blast card-nya atau kartu kuningnya ini ngasih musuh debuff juga. Debuff-nya apa? Debuff-nya itu nambah 10% damage yang diterima. Jadi setiap damage yang diterima musuh itu bakal bertambah 10% dari biasanya selama 10 detik setelah kena blast card-nya Goku Black. Terus blue card-nya biasa ya, masih damage bla 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 bla. Masih tambahan 15% damage selama 3 detik. Terus nge-cancel buff-nya musuh. Atau sini apa ya bahasanya ya? Purify tapi untuk buff-nya musuh, betul. Tapi ngilangin buff-nya musuh. Terus ketika terkena musuh, dia bakal ngasih atribut negatif ya. Itu 20% damage yang diterima selama 10 detik. Yang plus dari 10%. Terus ngasih musuh itu debuff atau buff negatif itu semua arts atau card atau kartunya itu cost-nya bakal nambah 10. Jadi misal untuk sparking ke atas itu cost strike-nya 19, ketika kena blue-nya Ultra Goku ini bakal jadi 29. Begitu juga kartu-kartu yang lainnya, nanti cost-nya bakal nambah 10. Ini selama 10 detik. Terus 100% ngasih heavy bleed ya sama kayak strike. 100% kasih kesempatan 100% ini bakal ngasih musuh strong poison atau poison yang lebih kuat dari poison biasa ya. Jadi nantinya musuh sudah berkurang dari heavy bleed, terus kena lagi strong potion, ditambah blue card-nya ini punya 40% untuk nge-stun musuh. Jadi ini kalian harus perhatiin ya, karena gini, ketika musuh ke-stun atau ke-stun ya, itu tiba-tiba gitu, ketika musuh pakai gerakan goyang-goyang itu dia nggak bisa gerak, itu kita bisa serang pakai apapun tanpa perlu khawatir
Problemnya adalah kita dan musuh itu nggak tahu kapan stun itu akan aktif gitu. Jadi kita harus benar-benar melatih musuh juga. Oke, kita lanjut ke kartu hijaunya ya, green cardnya. Secara random ngajurin satu kartu satu kartu kita, sorry. Secara random menghancurkan satu kartu kita, terus bakal narik strike dan blue. Setelah kartu kita hancur, ini aktif 2 kali ya. Jadi ketika kalian aktifin kartu hijau, sahabat blue itu cuma aktif 2 kali. Terus balikin 50 ki, tambahan 20% damage yang diberikan ke musuh selama 15 detik. Terus secara random menghancurkan 2 kartu musuh. Ini bisa jadi OP, OP-nya gimana? OP-nya gini. Ketika musuh aktifin main ability-nya, misalnya Ultra Gogeta Blue gitu, dia aktifin main ability kan ngancurin semua kartu kita gitu. Terus kebetulan kita dapat kartu hijau, kita pakai. Itu ada kesempatan ultinya Ultra Gogeta itu kita hancurin. Jadi aktifin kartu hijau ini bisa jadi OP tergantung waktunya. Ini ada lagi, efeknya ada lagi bro. Ketika kita pakai kartu hijau ini, di mana nyawa kita 50% atau kurang, itu bakal nge-heal 25% nyawa, aktif cuma sekali. Terus ngasih charge unique kits-nya 10%. Unique kits-nya ini apa efeknya nanti Anda jelasin. Lanjut dulu ke ulti. Kayak biasa ya ultinya ngasih damage bla bla bla, terus ngasih efek tambahan damage tambahan damage 20%. Aktif 3 kali. Terus ngasih musuh apa ya bahasanya, sustain damage card tuh simpelnya ngurangin defense musuh. Jadi ketika kalian pakai ulti itu defense musuh bakal berkurang selama 3 detik. Terus juga kayak biasa ya, sama ulti OP lainnya, dia bakal negate endurance. Jadi bukan revive, endurance itu kalau mati nyawanya langsung keluar, kalau revive itu mati terus hidup lagi tapi berubah. Punya plus armor juga. Oke. Kita lanjut ke main ability-nya. Main ability-nya bakal dari kartu ulti ya. Namanya sih keren banget sih, Dancing Slash of Heavenly Annihilation. Balikin nyawa 30%, heal ya. Terus balikin ki 40. Cancel on attribute downgrade. Ini jadi purify, jadi debuff atau efek negatif di kita yang bisa di cancel itu bakal di cancel. Nah ini ada yang nanya ini kemarin di TikTok tuh, apa bener Ultra Goku Black itu bisa jadi tipe netral? Jawabannya iya. Dan nggak cuma dari satu metode. Jadi ada beberapa metode ya, nanti Anda jelasin. Oke, metode pertamanya lewat main ability-nya ya. Di sini ada tulisan nullify on unfavorable element factor. Ini artinya berubah jadi tipe netral. Tipe netral itu apa bang? Tipe netral itu ketika misal hijau lawan ungu kan secara kodratnya hijau kalah atau damage yang diterima itu lebih banyak. Ketika jadi tipe netral ya damage-nya tuh jadi normal, seakan-akan tuh elemennya tuh sama-sama hijau atau sama-sama ungu gitu. Ini damage yang diterima dan damage yang diberikan ya Pak ya, jadi bukan cuma diterima doang. Ini untuk jadi ketika kalian aktifin main ability-nya, kalian tuh jadi tipe netral selama 20 detik doang. Terus efek selanjutnya ngasih musuh itu efek healingnya tuh berkurang 30% selama 30 detik. Jadi ya efek healingnya lah ya. Mungkin ada beberapa banyak karakter yang ketika pakai main ability itu heal, termasuk Ultra Goku Black ini, Ultra Rose ya. Jadi nanti efek healingnya itu bakal berkurang 30%. Ultra ability ya, dia kalau jadi leader bakal nambah 30% damage diberikan dan 30% ki recovering atau kecepatan ngisi ki. Kalau nggak di leader, rata-rata ultra ada efek kayak gini ya. Kalau nggak di leader, nggak di slot leader, ini bakal nambah 5% damage dan 5% kecepatan ki itu bertambah 5% dengan catatan per tag future di battle atau support member. Jadi misal kalian nggak mau menaruh Ultra Rose di leader, kalian pakai Gohan Beast gitu di leader ya. Terus sisa timnya itu ada Ultra Rose, ada Gohan Buntung, terus ada Trunks, ada Mai. Itu nanti tiap karakter yang punya tab future itu dikali 5%, itu nambah damage-nya. Jet ability-nya
masih 30% strike, attack, dan defense untuk attack, fusion, dan tak powerful opponent. Oke, kita lanjut ke pasif pertama. Pasif pertamanya itu namanya keren sih, tapi agak susah. Unfathomable Reach Against All Creation. Dewo. Efeknya itu dia akan nambah 120 damage yang diberikan, ya. Nggak bisa di cancel. Tambahan 20% damage strike. Nah, jadi kalian udah dapat 120 damage secara umum ya, semua damage tambah 120%, ditambah 20% damage strike, terus mengurangi damage yang diterima 65%, nggak bisa di cancel juga. Terus minus 10 untuk cost atau key yang dipakai untuk mengeluarkan strike card. Jadi strike normalnya 19 ya, jadi pakai dengan efek pasifnya ini strike cardnya Ultra Rose bayarnya cuma 9 key doang. Terus ngasih musuh atribut downgrade atau atribut negatif plus 10% damage tambahan. Gila, ini benar tipe attacker ya bro ya. Tadi dari plusnya tambah 10, dari blue-nya tambah 20, pasifnya sendiri tambah 10, damage yang diberikan ya. Terus damage tambahannya 120%, tambah 20% damage tambahan untuk strike. Nah, ini memang benar-benar tipe attacker sejati sih. Oke, lanjut. The following effect. Nah, ini ketika nyawanya 50% atau di bawah ya, ketika Rose masuk ke battle, bakal narik kartu hijau, hancurin secara random 3 kartu musuh, terus ngekunci semua main ability musuh selama 5 detik. Ya, ini manfaatnya gimana? Manfaatnya ya simpel, kalian convergence saja. Ketika kalian convergence, musuh gak bakal bisa combo karena 3 kartunya hancur, main ability-nya juga dikunci selama 5 detik. Jadi bakal maksa musuh untuk menghentikan kombonya. Terus ada lagi, ketika berhadapan dengan musuh, balikin 5%, balikin kill 25, nambah kecepatan narik kartu 1 detik selama 10%, 1 detik level selama 10. Ya sih. Jadi nambah kecepatan narik kartu 1 level selama 10 detik. Susah amat dah. Oke, nih ada lagi nih. Ini berkaitan sama Unique Gauge. Bukan. Jadi masih efek pasif satunya nih ada tambahan gini deh. Jadi setiap kali karakter ini atau Ultra Rose ini menggunakan strike, kartu merah, bisa move kartu biru atau ulti, ketika musuh mendapat abnormal status ya, heavy bleed, heavy potion dan lain-lain, itu tambahan lagi 5% damage yang diberikan, aktif 6 kali, berarti bisa di stack ya, nggak bisa di cancel juga. Mengurangi 5% defense musuh, aktif 6 kali juga, jadi di stack sama 30%. Ya gitu masih, ya gitu lah pokoknya. Terus mengurangi key musuh 30, terus ngekunci kartu biru musuh yang dikunci selama 3 detik. Untuk kunci kartu biru ini efeknya sama kayak ini, siapa? Tak Goku Vegeta Super Saiyan 4 ya. Jadi kalau nyerang itu musuh nggak bakal bisa pakai kartu biru selama sekian detik. Nah ini harusnya sama bre, cuma ketika kita pakai kartu strike atau kartu merah, kartu biru, dan ulti. Dengan catatan ketika kita menyerang itu musuh dalam keadaan punya kondisi abnormal atau buff negatif, status negatif. Oke, lanjut ke pasif kedua, Power Tourist Unknown Rivalry. Susah. Oke, untuk pasif kedua punya efek ini, knockback enemy. Ini artinya kalian punya convergence untuk strike. Jadi ketika musuh combo pakai strike, kalian ganti ke Ultra Rose, nanti bakal di counter dan bakal mentalin musuh, bisa di combo dengan blue. Ini sebenarnya untuk beberapa karakter banyak ya bro ya, artinya comboable arch ini habis kalian convergence itu, kalau kalian pakai comboable arch atau dalam kasus ini adalah kartu biru, itu nggak pakai jeda. Jadi setelah convergence langsung kasih serangan pakai blue, kartu biru. Tapi kalau setelah convergence kalian pakai kartu strike atau blast, itu bakal ada jeda sedikit dan kemungkinan musuh bisa ngilang.
atau vanish. Terus bakal ngecas atau ngisi sedikit demi sedikit unique gauge-nya setiap kali memakai kartu. Jadi kartu apapun boleh, kalian pakai strike, blue, blast, bahkan kartu hijau itu bakal ngisi unique gauge-nya. Nah, efek unique gauge-nya apa nih ketika penuh? Ketika penuh, unique gauge-nya ketika penuh itu bakal balikin nyawa 25%. Aktif sekali, oke. Terus tambahan 70% kecepatan ngisi ki. Bukan ngecas ya, jadi kalian diem itu kan ki-nya kan jalan tuh. Itu maksudnya kecepatan ki itu dia bakal makin cepat. Nih selama 20 detik efeknya. Nih ada lagi bre, ketika penuh apply buff effect nih, nullify and miss special action. Ini maksudnya ketika gauge-nya penuh, Ultra Rose ini punya efek anti convergence. Jadi musuhnya nggak bakal bisa pakai convergence selama 15 detik. Ingat ya, ketika gauge-nya penuh. Terus ini, ketika gauge-nya penuh itu bakal balik lagi ke 0 ketika kalian pakai kartu strike. Tapi ketika gauge-nya ini balik ke 0, kalian bakal dapat efek. Efeknya apa? Efeknya itu narik ulti bro. Sampai 2 kali. Jadi unit gauge-nya penuh, kalian pakai strike, kalian bakal narik ulti baru. Jadi Rose ini bisa dibilang punya 3 kali kartu ulti. Ngalahin Trunks LR yang hijau sama Ultra Super Vehicle Super Beach itu ya? Bukan, Ultra Super Gogeta yang biru. Itu kan ultinya kan 2 kali. Ini bisa 3 kali bro. Dan semua itu gampang gitu. Kalian tinggal nyerang. Gauge penuh, pakai strike, kasih ulti gitu. Nah, masih di efek ketika unit gauge-nya balik ke 0, itu bakal balikin ki kalian 60 dan balikin vanish gauge kalian 100%. Vanish gauge itu apa? Vanish gauge itu yang belum tahu itu adalah indikator ketika kalian ngilang. Ketika kalian ngilang, saat step digeser ke kanan atau ke kiri itu kan terus ada indikator yang kosong tuh. Nah, itu namanya vanish gauge ya. Jadi kayak vanish gauge-nya Ultra Rose ini bisa langsung jadi 100 lagi ketika unit gauge-nya ngulang ke 0. Terus ada lagi bro, ini ketika convergence. Ketika convergence, nah ini ada lagi nih. Nullify unfavorable element factor selama 5 detik. Artinya sama kayak tadi main ability, Rose bakal jadi tipe netral selama 5 detik. Jadi ketika convergence, gini deh, misalnya kalian diserang sama Ultra Gogeta Bling, itu kan dia ungu ya, jarang karakter apapun lah, katakanlah Gohan Beast. Ketika diserang terus kalian ganti ke Ultra Rose, itu damage-nya nggak bakal gede bro, karena dia jadi tipe netral. Terus ketika convergence, ngancurin 3 kartu tadi, bakal maksa si Ultra Gogeta Blue untuk menghentikan kombonya. Makanya di sini cuma dikasih 5 detik, kelihatannya bentar bro. Tapi kan Ultra Rose punya tadi efek ngadirin secara random 3 kartu ketika convergence ya. Jadi ada sampai saat ini ada 2 cara untuk jadi depan netral buat Ultra Rose. Yang pertama main ability, yang kedua convergence. Balik lagi dengan efek convergence yang dia bakal ngajurin 1 kartu. Ya benar, dia bakal ngajurin 1 kartu wishing. Ditambah efek ketika dia turun lagi, berarti ngajurin 4 kan? Benar gak sih? Ya intinya bakal ada kartu musuh yang hancur. Terus ngasih musuh buff negatif atau apa ya? Ya buff negatif lah ya. Kecepatan kartu musuh itu bakal berkurang 1 level selama 5 detik. Jadi narik kartu itu makin lama. Terus nih sama lagi, kunci main ability selama 5 detik sama nih tadi ya. Terus gini, ketika convergence tadi terus serangan musuh itu berhenti atau kombonya berhenti, itu kalian dapat tambahan 20% damage. Terus tambahan lagi 30% damage tambahan untuk strike yang kalian lakukan setelahnya. Jadi ini 30%-nya itu untuk strike setelah serangan musuh selesai. Kalian pakai kartu strike, itu kartu strike-nya bakal nambah 30% damage. Udah itu toh, strike selanjutnya ya nggak nambah 30%, nambahnya berapa tadi? 20% ya. Tuh mengurangi T musuh 20, terus mengurangi Dragon Ball lawan
sebanyak 1. Ini aktif 2 kali. Jadi maksudnya gini, balik lagi ketika kalian cover change, mesin nyerang, serangannya beres. Nah ini ketika serangannya beres, entah karena kartunya habis atau memang kinya habis, itu nanti kinya bakal berkurang lagi 30. 20. Terus Dragon Ball lawan itu berkurang 1. Jadi musuh nggak bisa nge-combo diterusin sama Rising Ash. Itu nggak bisa. Paling itu ya bro ya untuk penjelasan Ultra Rose ya. Jadi kesimpulannya Ultra Rose ini memang dia punya elemen hijau, dan memang Ultra sebelumnya yang keluar ada Ultra Gogeta Blue. Jadi seolah-olah tuh Toshi itu masih manjain Ultra Gogeta Blue, tapi sebenarnya enggak. Di balik elemen hijau si Ultra Rose itu dia punya serangan-serangan mematikan bro. Jadi dia bisa jadi, ya bisa dibilang kalau kalian bisa mainin pasifnya itu bisa jadi counternya Ultra Gogeta Blue sama Beast Goha. Ya, udah lama panjang banget nih kayak biasanya untuk showcase. Penjelasan pasti panjang. Sekarang kita langsung lanjut ke timnya. Oke bro ya, untuk timnya aneh pakai tim Future dengan leadernya Future / Gatki. Nah di sini aneh pakai Ultra Rose di leader. Jelas ya kenapa. Terus pakai LL Rossi. Ya, LL Rossi ungu ditambah ini karena kemarin dapat si Zamasu biru. Sebenarnya ini benar-benar ngincer. Dulu tuh lebih ngincer Zamasu biru daripada tagnya Vegeta sama Trunks, karena memang dia tuh tipe tanky banget lah dia itu. Tanky, dewa, mengurangi ki, ya dia tuh kayak Broly sama Pan lah. Panteng gitu digabung akhirnya jadi si Zamasu biru ini. Untuk webnya kayak gini ya, Anda lebih fokus ke strike sama special move, karena tadi seperti yang udah dijelasin ya, Rose itu gampang buat dapat blue cardnya, cukup pakai kartu hijau aja dia dapat blue card. Terus ketika LL Rose ini juga pakai kartu hijau, dia bakal dapat si blue card juga. Jadi sebenarnya untuk ngasih Rose blue card ini lumayan gampang. Untuk line up utamanya ini bakal nurunin si Double Rose sama si Zamasu. Kenapa aneh pakai Mai? Ya si Mai ini ngasih tambahan nyawa buat Dark Future. Ditambah SSG Goku yang merah ini juga sama. Efeknya ngasih tambahan nyawa buat tag Gatki ya. Terus ada tambahan kalau nggak salah itu base kritikalnya juga nambah. Jadi Double Rose itu benar-benar tipe striker atau penyerang. Kalau yang LL Rose itu kenapa aneh suka, karena gini blue cardnya itu tipe netral. Jadi misalnya kalian pakai blue cardnya LL Rose terus ngenain karakter kuning, karakter kuning itu damage-nya sama aja, maksudnya tetap karena netral kan. Terus juga ngasih damage ke semua musuh, itu yang aneh demen itu. Jadi di sini nanti untuk tim ketiganya kondisional, bisa si Zamasu atau si God Vegeta ya, si God Tanker ini. Oh ya, untuk Zamasu ini aneh fokusin ke defense sebenarnya, karena memang fungsi dia cuma buat defense doang. Main starnya itu tetap Ultra Rose. Oke, daripada lama kita langsung lanjut aja ke PvP. Feel my wrath! You speak of crimes. Lukatnya maset ya. Kita main-main dikit. Tuh, dapat kan dulu langsung gibas. Ampun. Lanjut. You need not loyalty to me. Oke, Ultra Gogeta Blue. Oke, di sini nanti aneh bakal coba demonstrasi ini ya, kalau harus itu bisa jadi counternya Gogeta Blue.
Oke, case-nya Kogeta tidak aktif, harus hati-hati pakai flash ya. Oh, ini kan pakai flash nih. Tipsnya kalau pakai lawan Kogeta Blue itu segerakan aktifin unit case-nya B, karena dia pasti dapat blue kan, karena semua blue. Jadi ketika case-nya penuh itu bakal counter mentalin kita, dan biasanya itu kalau orang yang terlalu pede pakai Kogeta Blue bakal langsung pakai kartu blue. Jadi kalau late game bakal benar-benar serem sih. Langsung. Oke. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kita punya endurance. Ho. Pancing dulu. Ya. Ini ya, pasti ngelag tuh kalau mau finish agak susah tuh. Nggak tahu kenapa. Lumayan berasa ya. Oke, langsung kita gocek, langsung kita combo. Ini tips juga ya, sebisa mungkin itu untuk Ultra Kogeta Blue kita pancing buat cover change, karena dia cuma aktif 2 kali. Jadi di late game kita bakal unggul kalau cover change-nya udah keluar semua. Tenang, yang harusnya bisa nge-tank. Set. Ya, Kogeta Blue mati. Santai. Rose datang, cover change, hancurin musuh. Iya, musuhnya menyerah. Lanjut. Ultra Kogeta Blue lagi. Oh, musuhnya pakai RC. Oke. Kak lemot seperti biasa agak nge-lag. Ini ya yang tadi aneh ya, yang RC itu bisa dikombo antara biru sama blue-nya, dan blue-nya itu ngasih damage ke semuanya. Ini pasti ganti. Enggak dong. Oke, maksudnya dikorbanin lawan Mui. Hilang di kau dia. Anjing. Gak apa-apa. Masih bisa ngetank. Kita lihat damage-nya kita tipe netral ya. Oke, kita ulti. Ingat ya bre, masih tipe netral. Manggil semua varian. Slebeo. Anjir, nggak mati dong. Oke, bunyinya terbocek. Dan oh ya, masih ada endurance. Kupat. Five. Four. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Hampir mirip ya bro ya, cuma beda di Vegeta sama Zamasu doang.
Kita lihat. Plus kena semua. You're losing, Rogue. Brace yourself. Leg. Combo biru kah? Tentu saja. Ingat, ngas armor. Langsung kita biru. Gak ganti dong dia dong. Nice mate. Full team. Oke. Take this. Taste my blade. It's over. Sakit juga ya. Oke, langsung Milan. Ini kalau kalian ada yang penasaran juga ya kenapa dia pricing itu aneh, nunggu waktunya mepet buat pilih kartu itu karena aneh kan dengar tips dari mana gitu. Jadi cheater itu bisa melihat, cheater ya itu bisa melihat kita pilih kartu apa. Makanya aneh pepetin supaya musuhnya sendiri juga kaget kita milih apa nggak tahu gitu. Kau punya blue dia, apa? Hilang kau deh. Buset kasih dong. Ingat, bisa masuk punya endurance. Kecuali kalau yang merasku kita blue ya, untuk aku kita blue ya, pastinya mati itu. Kok mati? The time of judgment is at hand. You cannot escape. Take this. Taste my blade. It's over. Musuhnya di netral ya, harus hati-hati. Tempat sana korbannya ya, karena Ultra Rose ane juga belum maksimal kayak nih yang maksudnya, jadi dia menabletnya belum keluar. Cemas kau deh. Tuh kan, total ultinya. Next. GT akhirnya. Musuh yang berbeda. Tembus dong. Mau make parah. Udah kita coba aja nanti ya. Biasanya nih kalau udah nge-lag kayak gini itu indikasinya benar-benar lag atau ya mungkin musuhnya pakai cheat ya. Ketika dia combo itu normal tapi dah kita kan nggak terjadi orang. Biasanya kalau bisa racing itu normal gitu. Kita lihat aja.
Ingat ya, dulunya tipe netral. Kita combo dikit, kumpulin unit gauge-nya. Yang mana dampak nih sudah. Oke. Anjir, damage siapaan tuh? Kecil banget. Emang tanki sih itu si Android. Oke, kena cover. Boom. Lanjut dulu. Hop. Pati sih. Lupa ada yang mungkin kalau kita itu netral nampaknya main Agility. Smell. Ti. Tuh. Bisa LF lihat nih. Kita lihat. LF sih harusnya sih. Tamat udah. Hidup kau. Nggak bisa dibiarin. Nggak, bener. Buset. Mati kau. Ya, lanjut. Fusion Warrior. No mortal shall live it. Here I go. I'm gonna mess you up real good. Judgment is at. Here we go. Emang masih ada ya pakai Kevlar ini ya? Kayaknya nggak enak banget pakai Kevlar ini. Ya sama Kevlar sih sebenarnya sih. Ini pendapat pribadi apa ya? Kalau di antara kalian ada yang pakai tim Kevlar, coba komen di bawah enaknya apa. Oke. Biasanya penuh ya. Tuh, salah, harusnya tadi blast dulu nih, Pak. Tipe netral. Mati kau biji itu. Ultinya sih menurut ya, buat ultra editnya biar endurance-nya nggak aktif. Tuh. Ingat ya, ultinya harus itu juga anti endurance. Dia keren sih. You need not swear your lord. X. Feel my wrath. Tim apa ini? You dare. Apa cuma ngumpulin karakter Aram top OP punya dia? It's my turn. Gila, mana dong? Harusnya tadi disimpan buat yang El Rose ya.
Oke, gue habisin satu kali convergence, tinggal satu lagi. Pecahkan yang bagus sekali, tapi tidak berasa. Bilang, enggak. Oh ya, ini tipsnya buat gua habis ya bro ya. Jadi dia anti convergence itu kalau nggak salah 95 detik, atau kalau kalian perhatiin waktu yang di pojok kiri atas itu kalau udah 165 itu cover anti convergence gua habis itu bakal hilang. Gua ambil ulti. Nyawa saya balik dong. Hari-hari penuh blunder ya bro ya. Mati kah? Mati dong. Lihat mulinya bre, nyawanya tinggal satu kali itu ya. Oke, musuhnya udah mulai gak sabar. Tuh kan bener, ada tinggal satu. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, kalau di ulti kita nanti bisa masuk. Nice. Setep. Ya, kita bisa masuk ya. Oke, dia punya clue. Atakuan. Oke, convergence-nya si Kuan udah habis ya. Karena cuma kedua kali, kita udah bebas buat menyerang. Paling tinggal mau doang. Oh ya, satu lagi tipsnya, kalau lawan Biscohan sebisa mungkin nggak usah pakai respect, karena nanti dia punya endurance. Kalau nggak benar-benar kepepet. Strike. Okay. Next. Android. I'll teach you the meaning of fear. Anjir. Kelat. Habis tuh gini bre. Kapan dipandai ya. Ini yang ada convergence. Mereka cuma convergence plus armor ya. Plus armor. Plus card ya. Buat yang Android merah sama 17 yang biru. Yang HL. Oke, gue cek. Tapi saya gocek balik. Tahu ya bro ya, jadi kalau convergence itu gak dilanjutin sama yang bisa dikumpul kayak blue card itu bakal ada jeda, jadi musuhnya bisa ngelang. Tinggi banget ya ternyata ya tim Android itu. Boleh nanti dicoba. Oke, satu mati. Manipulator dikunci, non problemo. Masih ada blue.
Oke, soalnya benar-benar tanking. I shall deliver the final blow. Here we go. Take this. Having found nothing. Time for divine punishment. Receive my judgment. Lupa kayaknya deh kalau kita tipe netral. Bisa kayaknya membunuh Shell. For God's judgment. Ternyata tidak. Agak like ya. Masih netral. Oke, Durance dalam. Seperti biasa ya, kalah terus tuh kabak ini. Apa tadi nggak ganti Rose yang L ya? Mana boy? Oke, ulti. Try this. Too slow. Try this on for size. Take Lagi. Judgment is at. Oke, udah ya. Paling I am all ready. segitu dulu, panjang banget ya videonya. Biasa lah ya kalau showcase kita jelasin dulu, Anda jelasin dulu nih untuk pasifnya supaya kalian yang punya Ultra Rose ini bisa manfaatin. Terus bagi yang nggak punya ketika lawan Rose itu, jadi kalian tahu mana yang perlu diwaspadain ketika apa gitu. Oke, paling sekian aja. Sekali lagi kebetulan Anda yang ucapin terima kasih ya buat yang nonton, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang jalanin. Bagi yang nggak jalanin juga selamat menikmati masa-masa liburnya. Ciao.